Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Zulita dengan NIM 2110413201009. Prodi S1 Kesehatan Masyarakat tingkat 1 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep kesehatan reproduksi guna memenuhi penilaian tugas dasar kesehatan reproduksi. Yang pertama, pengertian kesehatan reproduksi. Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Yang kedua, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi. Yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Selanjutnya, menurut BKKBN tahun 1996, kesehatan reproduksi adalah suatu kesehatan sehat mental, fisik, kesejahteraan sosial, serta utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual yang memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, menurut ICPD tahun 1994, kesehatan reproduksi adalah keadaan sempurna fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, dan tidak semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta proses. Latar belakang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi pada remaja merupakan hal yang krusial dalam skala global maupun nasional. Menurut WHO, terdapat 1,21 miliar remaja di seluruh dunia yang mana jumlah ini merupakan yang terbesar dalam sejarah manusia. Permasalahan kesehatan reproduksi di negara-negara Asia juga memiliki proporsi yang tidak sedikit. Selanjutnya, ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputi 1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, 2. Keluarga berencana, 3. Pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi ISR, termasuk PMS, HIV, atau AIDS. Yang keempat, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. Yang kelima, kesehatan reproduksi remaja. Yang keenam, pencegahan dan penanganan infertilitas. 7. Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis. 8. Berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya, misalnya kanker serviks, mutilasi gendelita, fistula, dan lain-lain. Hak-hak reproduksi dalam siklus kehidupan. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, mendapatkan kebebasan dan keamanan. Ketiga, hak atas kesetaraan serta kebebasan dari segala bentuk diskriminasi. Yang keempat, hak privasi. Yang kelima, hak kebebasan berpikir. Yang keenam, hak atas informasi dan edukasi. Yang ketujuh, hak memilih untuk menikah atau tidak, serta untuk membentuk dan merencanakan sebuah keluarga. 8. Hak untuk memutuskan apakah ingin dan kapan punya anak. 9. Hak atas pelayanan dan proteksi kesehatan. 10. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan. Ke-11, hak kebebasan berserikat dan berpartisipasi dalam arena politik. 12. Hak untuk terbebas dari kesakitan dan kesalahan pengobatan. Komponen atau elemen kesehatan reproduksi. Yang pertama, komponen kesehatan ibu baru lahir, peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas merupakan kurun wanita yang paling tinggi resikonya karena dapat membawa kematian, dan makna kematian seorang ibu bukan hanya satu anggota keluarga, tetapi hilangnya kehidupan sebuah keluarga. Yang kedua, komponen KB.
Promosi keluarga berencana atau KB dapat ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan ibu sekaligus kesejahteraan keluarga calon suami istri agar merencanakan hidup berkeluarga atas cinta kasih serta mempertimbangkan rasional serta masa depan yang baik bagi kehidupan suami, istri, dan anak-anak mereka serta masyarakat. Yang ketiga, komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi termasuk penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS. 4. Komponen kesehatan. Komponen kesehatan reproduksi remaja. Yang kelima, komponen usia lanjut. Masalah prioritas pada kelompok ini antara lain meliputi gangguan pada masa menopause, osteoporosis, kanker prostat, dan penyakit kardiovaskular serta penyakit degeneratif yang dapat mempengaruhi terhadap organ reproduksi. Persyaratan reproduksi sehat. 1. Bersihkan organ intim dengan benar. Yang kedua, konsumsi makanan sehat. Yang ketiga, kelola stres. Yang keempat, jaga berat badan. Yang kelima, lakukan kebiasaan sehat seperti olahraga. Yang keenam, melakukan pemeriksaan rutin. Masalah kesehatan wanita nasional dan internasional, yaitu seperti produksi estrogen, kesehatan mental, kesehatan seksual, dan masalah kesuburan. Saat sistem reproduksi mereka mengalami perubahan besar, terdiri mental fisik wanita berubah secara drastis. 5 masalah yang harus diwaspadai yaitu yang pertama, penyakit jantung, yang kedua, kanker payudara, ketiga, masalah kesehatan ibu, yang keempat, masalah kesehatan seksual dan kandung kemih, yang kelima, depresi. Masalah kesehatan reproduksi. Yang pertama, masalah reproduksi kesehatan, morbiditas atau gangguan kesehatan dan kematian perempuan yang berkaitan dengan kehamilan. Yang kedua, masalah gender dan seksualitas, peraturan dan kebijakan negara mengenai pornografi, pelacuran, dan pendidikan seksualitas. Yang ketiga, masalah kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan. Yang keempat, masalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual atau HIV. Yang kelima, masalah pelacuran. Yang keenam, masalah sekitar teknologi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.